Selamat sore Bapak Ibu, terima kasih sudah menunggu. Pastinya sebelum kita menginjak ke acara berikutnya ya Ibu, boleh kita bisa melihat video yang sudah kita buat dan kita persembahkan untuk Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu video yang rangkuman karir mentoring yang sudah berjalan selama September dengan sampai dengan Desember 2022. Oke, tadi saya sudah menyapa ya Bapak Ibu, saya menyapa kembali. Halo, selamat sore Bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan serta kelancaran dalam menjalani seluruh aktivitasnya ya. Sore ini izinkan saya Ayu dari Binus Karir yang akan memandu acara ini. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya memberikan ilmu dan bekal yang sangat berguna serta mengisi evaluasi penilaian bagi para peserta dalam kegiatan Karir Mentoring 2022. Program karir mentoring sendiri nih Bapak Ibu merupakan suatu program inisiasi yang dijalankan Binus Karir yang bertujuan untuk memberikan bekal bagi para binusian yang sedang mencari pekerjaan. Program ini bisa berjalan tidak terlepas dari support Bapak serta Ibu sebagai perwakilan dari industri tentunya. Sehingga saya pribadi beserta seluruh tim Binus Karir ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia menyempatkan waktunya bergabung dalam program ini. Baiklah, tanpa berlama-lama nih Bapak Ibu, untuk acara yang pertama, yaitu laporan akhir karir mentoring 2022 yang akan dipresentasikan oleh Kak Zia Ulikavi, SPSI, MPSI, Psikolog Klinis, selaku Project Manager Karir Mentoring 2022. Kepada Kak Zia, silahkan. Baik, Mbak Ayu, terima kasih. Bapak dan Ibu, saya mohon untuk sesekali mematikan kamera dikarenakan ada error kamera Zoom ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Baik, saya izin share screen Bapak dan Ibu. Ya. Layar saya sudah terlihat Bapak dan Ibu semua? Oke, baik, terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi setelah hadir di acara closing dan evaluasi untuk kegiatan karir mentoring 2022 ini pada periode September dan Desember kemarin.
Oke. Nah, izinkan saya untuk memberikan reportnya kepada Bapak dan Ibu semua untuk partisipan di tahun 2022 dalam kegiatan Career Mentoring ini terdiri dari BINUSIAN angkatan 2017 dan 2023. Total BINUSIAN yang mengikuti program ini ada 50 peserta dengan 23 program atau jurusan yang ada ya di BINUS. Nah, untuk data terbaru yang kami dapatkan untuk peserta Career Mentoring ini 43-nya masih belum bekerja, kemudian satu BINUSIAN itu yang sudah berwirausaha membuka perusahaan sendiri atau usaha sendiri, dan juga 6 BINUSIAN lainnya telah bekerja dan masih membutuhkan arahan career development juga tentunya. Baik. Nah, untuk partner career mentoring sendiri ada 12 partner dengan 10 perusahaan. Jadi untuk tahun ini terima kasih saya ucapkan, dan juga teman-teman BINUSIAN berterima kasih untuk para mentor yang sudah meluangkan waktunya dan juga memberikan materi, ilmu, serta juga sharing-sharing pengalaman yang berharga di dunia kerja. Baik, untuk evaluasi dan feedback dari partisipan, kita kebetulan mengumpulkan video testimoni Bapak dan Ibu yang bisa akan saya putar, yang akan saya play. Suaranya tak? Mas Track Management Program. Kali ini saya akan bercerita mengenai pengalaman saya dalam mengikuti kegiatan career mentoring yang diadakan oleh BINUS Career. Jadi teman-teman, ketika mengikuti kegiatan career mentoring ini, teman-teman akan belajar mengenai tahapan-tahapan rekrutmen yang akan dihadapi ketika melamar sebuah pekerjaan. Selain daripada itu, teman-teman juga akan diberikan tips ketika menghadapi rintangan-rintangan yang akan ada dalam proses rekrutmen tersebut. Kegiatan mentoring ini juga merupakan kegiatan yang menyenangkan dikarenakan tidak seperti belajar mengajar di kelas seperti biasa, akan tapi kegiatan ini lebih bersifat diskusi. Jadi jika teman-teman memiliki pertanyaan atau juga memiliki masalah mungkin yang dihadapi dalam karir, teman-teman bisa menanyakan kepada mentor, dan mentor tidak akan sungkan untuk membantu teman-teman. Saya sendiri merupakan mahasiswa yang baru saja melakukan wisuda pada 9 Desember lalu dan masih dalam proses job hunt. Oleh karena itu, kegiatan career mentoring ini membantu saya dalam proses job hunt ini, dan hal ini dikarenakan tips-tips yang diberikan oleh para mentor sangat applicable dalam dunia nyata. Selain daripada itu, saya juga merasa terbantu banget dalam beberapa proses rekrutmen saya yang baru-baru saya hadapi ini dengan mengikuti kegiatan career mentoring ini. Pesan saya untuk kegiatan career mentoring ini adalah saya berharap di masa depan kegiatan career mentoring ini bisa lebih diperkaya lagi, entah mungkin seperti penambahan mentor dalam satu grup, karena semakin banyak ide, semakin memperkaya hasil diskusi. Ataupun juga saya juga berharap agar kegiatan career mentoring ini mungkin dibuat lebih menarik lagi, entah mungkin diadakan offline event atau mungkin juga seperti bisa dibilang diskusi bersama dengan berbagai grup lainnya juga. Karena ya seperti tadi, hasil diskusi merupakan output terpenting dari hasil kegiatan mentoring ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arimbi. Saya adalah mahasiswi BINUS S2 dari jurusannya Professional Business Management. Saat ini saya berada di semester akhir. Sudah hampir 5 bulan saya mengikuti kelas career mentoring tahun 2022 ini. Banyak hal yang saya pelajari. Waktu tak terasa, saya sudah mengikuti 8 pertemuan hingga final closing dan evaluasi. Rasanya tuh campur aduk, rasanya ada senang, puas, dan cukup bangga bisa mengikuti dan mengalami kelas mentoring ini dengan penuh percaya diri, dan dengan usaha saya juga bisa menemukan topik yang menarik di setiap pertemuan. Saya juga bisa mengenal diri saya dengan lebih baik, terutama kesiapan saya untuk mencari pekerjaan dan melanjutkan karir saya di dunia bisnis minuman. Sebelumnya memang saya merasa belum yakin untuk mengikuti kelas career mentoring ini. Tapi dengan keberanian saya sudah ikut dan bisa memilih bahwa pekerjaan adalah kebutuhan saya untuk menggali ilmu, dan juga memilih membuat strategi-strategi yang harus saya lakukan dalam mengimplementasikan rencana saya ke depannya dengan sebaik-baiknya. Halo, perkenalkan nama saya Quina, saya dari jurusan manajemen. Kesan saya setelah mengikuti kegiatan career mentoring ini adalah saya mendapatkan banyak ilmu dari kegiatan tersebut, sehingga saya siap untuk terjun ke dunia pekerjaan. Sebelumnya saya sebagai fresh graduate
takut untuk menghadapi dunia pekerjaan karena kan tidak adanya pembekalan diri serta kurangnya pemahaman mengenai dunia pekerjaan. Setelah saya mengikuti kegiatan career mentoring ini, saya jadi banyak mendapatkan ilmu dan membekali saya untuk siap terjun ke dalam dunia pekerjaan. Sekarang ini saya bekerja di Agung Sedayu Group di bagian bisnis proses dan internal control. Kegiatan ini sangat-sangat berguna bagi saya karena dari ilmu-ilmu tersebut dapat saya terapkan langsung ke dalam dunia pekerjaan. Dari situ saya mendapatkan banyak ilmu dari saya mengikuti interview untuk lamar pekerjaan hingga ilmu-ilmu yang harus saya terapkan agar dapat melakukan pekerjaan saya secara profesional dalam dunia pekerjaan. Pesan saya untuk kegiatan ini semoga semakin bagus dan dapat membantu mahasiswa-mahasiswa seperti kami untuk siap menghadapi dunia pekerjaan. Semoga semakin berkembang dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Srivatsa Utama, jurusan Mobile Application Binus University. Saya mau cerita sedikit tentang kegiatan mentoring ini yang dibimbing oleh coach dari perusahaan. Kesannya itu ya bagus, berkenalan sama teman juga, bisa berkenalan dengan coachnya dan coachnya membimbingnya juga bagus. Dan saya melihat ada progres setelah mengikuti mentoring ini, yaitu dengan ada niatnya untuk mau bekerja, kemudian ingin mengetahui lebih dalam dunia kerja itu seperti apa. Kesibukan saat ini saya sedang skripsi atau menyelesaikan skripsi untuk S1 saya. Kegiatan Binus Karir ini sangat bermanfaat ya, terutama teman-teman yang ingin mengetahui dunia kerja itu seperti apa. Langsung dari coachnya akan dibimbing dari pertemuan awal sampai akhir. Pesannya itu tidak ada feedback, semuanya sudah bagus. Halo, perkenalkan, nama saya Deisi Elsilia Turangan. Saya berasal dari Binus Online Learning S1 Akuntansi, ekstensi dari D3 ke S1. Kesan saya mengikuti career mentoring ini sangat menyenangkan karena saya dibimbing oleh mentor yang membantu saya menetapkan karir saya dari awal hingga saya bisa berada di puncak karir saya. Progres yang dirasakan sebelum dan sesudah mentoring adalah saya jadi mengetahui langkah-langkah yang benar dalam proses mencari pekerjaan, melamar pekerjaan hingga saya berada saat saya diterima dan hingga karir saya bisa berjalan dengan baik. Kesibukan saat ini adalah saya sebagai supervisor finance accounting di perusahaan dalam bidang jasa logistik. Kegiatan mentoring yang dibuat oleh Binus Karir ini menurut saya sangat bermanfaat karena membantu Binusian dalam menentukan karir setelah Binusian lulus kuliah. Pesan untuk kegiatan ini, semoga karir mentoring ini akan tetap selalu ada dan Binusian juga bisa dan membantu Binusian dalam mengembangkan karirnya baik di dalam maupun luar negeri. Oke, terima kasih Kak Zia untuk sambutannya dan penjelasannya setelah videonya. Oke, sebelum kita beranjak acara berikutnya ya, Bapak Ibu boleh untuk menyalakan kameranya sebentar ya Bapak Ibu, kita boleh ya open kamera jadi kita tahu nih kabarnya Bapak Ibu di sana bagaimana gitu. Oke, terima kasih ya yang Ibu Agnes, Ibu Mutiara, Mbak Vira sudah open kamera, boleh ya Bapak Ibu yang lainnya kita masih tunggu. Terima kasih. Oke, acara selanjutnya nih Bapak Ibu, kita sudah kedatangan tamu bahwa untuk acara selanjutnya adalah kata sambutan yang akan dibawakan oleh Ibu Profesor Dr. Insinyur Meliana, Eskom MM, CDMS, CBDMP, CMI, selaku Vice Rector Global Employability and Entrepreneurship. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan Prof. Oke, makasih Ayu. Selamat sore Bapak Ibu mentor yang saya banggakan, luar biasa. Terima kasih atas kontribusi Bapak Ibu mentor dalam acara atau dalam program career mentoring ini yang sangat membantu mahasiswa-mahasiswi kami untuk bisa lebih memahami apa sih sebenarnya yang menjadi masalah dalam
diri mereka yang mereka hadapi ya ketika mereka memang harus terjun ke masyarakat menjelang mereka lulus ataupun pada saat mereka sudah lulus ini. Selamat sore juga kepada semua rekan-rekan mahasiswa yang memang sudah terlibat dalam acara ini dan juga terutama terima kasih untuk tim dari BIKAR yang telah dengan susah payah, Ketua Panitia SIA, Bu Ratna, dan tim lainnya yang telah menyiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya gitu, yang bertujuan untuk membantu employment rate dari Binusian itu sendiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kerja keras para mentor dapat membuahkan hasil yang baik dan berguna bagi seluruh Binusian yang terlibat. Ke depan kami sangat berharap para mentor tidak kapok ya dan terus akan aktif membantu BINUS dalam memberikan sesi-sesi mentoring gitu ya kepada para Binusian ini gitu ya. Atas nama pimpinan BINUS University saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Salam sehat dan terus semangat Bapak Ibu. Selamat sore. Terima kasih Prof. Meliana, selamat sore. Oke, untuk acara selanjutnya nih, marilah Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya kita menginjak ke acara yang paling inti pastinya, yaitu pemberian sertifikat kepada para coach secara virtual yang akan dipandu oleh Dr. Ratnasari Eskom MMSI selaku manajer BINUS Career Center. Kepada Ibu Ratna, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Oke, selamat sore Bapak Ibu Mentor. Boleh saya dengar sedikit suaranya? Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Oke, terima kasih Ibu Lia. Ya, Bapak Ibu, saya mewakili BINUS Karir, teman-teman dari BINUS Karir mengucapkan terima kasih banyak untuk semua bantuan, semua kontribusi, dan juga pastinya waktu dari Bapak Ibu Mentor yang sudah berkenan untuk membimbing para BINUSian. Tadi ada lumayan banyak ya, 50 BINUSian dari 23 program. Nah, untuk penyerahan sertifikat, kami akan membaginya menjadi 2. Jadi ada perhitungan di mana memang kami memilih sesuai masukan dari para BINUSian ya, Bapak Ibu Mentor. Jadi tidak ada proses pembeda di sini. Yang ada hanyalah semangat dan juga kerja keras yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, tetapi kami ingin memberikan sedikit apresiasi. Kami membagi menjadi 2 sesi. Yang pertama itu akan langsung dibacakan dan diberikan oleh Prof. Meliana selaku Kaspektor GEE untuk kategori boleh ditampilkan mungkin Ibu Ayu, untuk kategori Coach Appreciation with Honor. Kepada Prof. Mei, mohon bantuannya untuk bisa memberikan dan juga memanggil secara langsung mentor-mentor yang diberikan apresiasi secara khusus dan juga sudah berkontribusi dengan sangat baik. Oke, Bu Ratna, terima kasih. Yang pertama ini adalah yang terbaik gitu ya, Bu Ratna, yang memperoleh nilai tertinggi, yaitu diberikan kepada Ibu Gabriela Krista Rosa dari Airpas Internasional Indonesia. Apakah Ibu Gabrielanya ada? Iya, ada Bu. Selamat, Ya, Ibu. selamat ya Bu Gabriela Krista Selamat, Rosa. Mbak Krista. Terima kasih Bu atas peran sertanya. Ya, terima kasih banyak juga, Bu. Ya, berikutnya adalah Ibu Ika Gunawan yang nomor 2 dari Maybank Indonesia Finance. Selamat Bu Ika, terima kasih atas kontribusi dan peran serta Ibu Ika. Thank you Prof. Mei. Ini sorry saya double zoom jadi backgroundnya nggak pakai yang Iya, nggak diminta. apa-apa Sorry. Bu. Yang penting Ibu Thank Ika you, terima hadir. kasih. Ya, terima kasih Prof. Mei, Bu Ratna dan teman-teman sekalian. Ya, berikutnya yang ketiga, Pak Oliver dari Dana Indonesia. Terima kasih ya Pak atas kontribusi dan peran sertanya. Ya, terima kasih BINUS, Prof. Mei, and tim semuanya. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Ratna. Ya, sebelum kita kembalikan, mungkin mohon izin Prof. Mei untuk Ibu Krista, Ibu Ika, dan juga Bapak Stefanus bisa tetap on cam. Kita akan foto bersama
Mungkin dari Bu Krista dulu ya. Boleh di-pin Bu Zia atau Bu Wayu. Bu Krista bisa open cam? Oke, sebentar. Oke. Sorry, saya lihat aku lagi di perjalanan, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Bu. Sorry, kamera HP ku rusak, Bu. Ya udah kalau gitu. Iya, nggak apa-apa, Mungkin Mbak. Kamera ya. depannya rusak, sorry. Oh ya udah, oke kalau gitu nggak apa-apa. Bapak Ibu panitia boleh bantu untuk di apa namanya? Boleh diturunkan dulu screen-nya, kita foto bersama dulu. Boleh Ibu Ratna, hitungan Oke. ketiga ya teman-teman, Bapak Ibu, boleh kita bantu screenshot. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya sekali lagi ya Ibu, Bapak, 1, 2, 3. Oke, sudah Ibu Ratna? Ya oke kalau gitu. Saya izin melanjutkan Bapak Ibu untuk memberikan apresiasi selanjutnya. Mohon izin Prof. Meliana. Prof. Mei mohon tetap stay dulu ya Prof. Kita akan foto bersama juga dengan Bapak Ibu yang lain. Oke. Course appreciation selanjutnya saya akan berikan kepada Ibu Raisiska LVD dari Asuransi Sinarmas. Ibu Vira Angela dari Bank Rakyat Indonesia, TBK. Oke, Ibu Regina Karlina dari PT Sasa Inti. Oke, sebelum ke Ibu Mutiara, mungkin Bapak Ibu yang disebutkan boleh on cam, kita foto bersama dengan Prof. Meliana. Boleh di open dulu ya. Kurang satu. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita boleh foto bersama terlebih dahulu ya. Izin ya Prof ya, kita foto bersama terlebih dahulu. Hitungan ketiga ya, teman-teman tim panitia boleh dibantu untuk screenshot. Oke. Ya, 1. Mbak Vira baru join. Terima kasih Oke. Mbak Vira. Terima kasih Mbak Vira. Kita foto terlebih dahulu ya untuk Mbak Vira. Hitungan ketiga boleh saya dibantu untuk screenshot ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, untuk gaya bebas mungkin boleh ya Prof dan Bapak Ibu semuanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya berikan ke Ibu Ratna untuk dilanjutkan Bu. Terima kasih. Oke, Terima terima kasih kasih. Prof. Ya, mohon izin saya lanjutkan. Next. Ibu Mutiara Afrilia dari PT Anabatik Digital Raya. Terima kasih. Oke, ini Ibu Ihi Situmorang dari PT Anabatik Digital Raya. Ibu Lia Natania dari PT Anabatik Digital Raya. Ibu Monica dari Durian Pay. Oke, Ibu Arini Endah Hapsari dari PT Bonds Indonesia. Terima kasih. Dan yang terakhir Ibu Arifatan dari PT ID Star Cipta Teknologi. Kepada Bapak Ibu mentor, mohon berkenan untuk membuka kamera dan foto bersama dengan Prof. Meliana. Sepertinya, oke. Mbak Isi, Bu Arifah diwakili oleh Mbak Agnes ya. Oh, oke, baik. Cuman ini ya, udah ya berarti ya. Oke, Ayu boleh langsung ambil foto? Boleh untuk Bapak Ibu semuanya dan Prof izin kita foto bersama hitungan ketiga ya Bapak Ibu, kita bantu screenshot. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Bapak Ibu dengan gaya bebas.
1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Prof, Bapak Ibu. Kembali Bu Ratna. Oke, sepertinya ini sudah akhir ya. Bapak Ibu, sekali lagi saya izin untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu mentor yang sudah membantu program karir mentoring. Mungkin sebelum saya pamit dan saya kembalikan kepada Ibu Ayu, mohon izin saya menyampaikan sedikit pantun. Ini pantun dadakan yang saya buat, Bapak Ibu. Nanti boleh ngomong cakep ya Bapak Ibu ya. Ya, pasti Bu Ratna. Oke. Kejati Asih naik motor warna putih. Cakep. Membeli emping dan kursi plastik. Cakep. Terima kasih para mentor yang baik hati. Cakep. Program karir mentoring jadi tambah asik. Yeay. Thank you Bu Ratna. Cakep. Sekian, terima kasih kasih. Bu Ratna. Saya kembalikan kepada Ibu Ayu. Terima kasih Bu Ratna. Oke, untuk berikutnya nih Bapak Ibu, kita sih agendanya memang untuk ngobrol santai ya Ibu. Untuk saat ini boleh saya ngobrol santai dengan beberapa post, boleh pesan-pesannya, kesannya bagaimana setelah mengikuti program karir mentoring nih. Karena September sampai Desember itu cukup panjang ya Bapak Ibu ya. Dan bagaimana sih bisa pasti banyak cerita di di sisi karir mentoring, di setiap karir mentoring seperti itu. Mungkin saya boleh dengan ngobrol santai terlebih dahulu dengan Ibu Krista. Halo Bu Krista. Halo. Boleh Bu bercerita bagaimana perjalanannya dari karir mentoring dari September sampai Desember ini Bu? Oke, kalau aku boleh cerita, aku sebelumnya minta maaf banget ya Bu ya, ini kameraku dari kemarin rusak, nggak bisa nyala, nggak tahu, dan aku lagi di jalan, jadi cuma bisa online dari HP. Oke, kalau misalnya boleh diceritain, jujur ini pengalaman pertama aku ya sebagai mentoring untuk Binus ya, kayak gitu. Dan kemarin memang sudah sempat dikasih tema-tema ya, tema besar, kita kira-kira mau apa nih untuk mentoring, tapi ternyata kebutuhan anak-anak tuh bener-bener yang kayak di dunia nyata tuh gimana gitu. Bahkan mereka tuh yang kayak Kak Krista awal-awal mungkin mereka masih malu-malu ya, tapi pas pertemuan kedua mereka udah sangat-sangat aktif, udah kalau bisa dibilang nggak tahu malu ya udah itu. Tapi aku senang kayak gitu. Karena apa? Karena mereka aktif. Jadi aku tahu kesulitannya mereka apa. Mereka kepengen tahu sebagai kandidat di sisi HR itu bagaimana sih kayak gitu. Karena kebetulan posisiku sebagai HR kayak gitu. Mereka kepengen tahu sebetulnya proses rekrutmen itu seperti apa sih, HR kenapa sih kok kayak gini HR. Jadi mereka kayak menyalahkan aku dan aku kayak membela diri jatuhnya. Tapi aku bilang intinya tuh kita tetap bersikap netral aja gitu. Pokoknya mereka tuh kayak kepengen tahu banget di dunia kerja itu seperti apa, dan kebetulan ada salah satu mentinya itu yang memang sudah bekerja dan dia bisa memberikan sudut pandang dia sebagai seorang pekerja yang bukan HR kayak gitu. Jadi lumayan aktif, cukup menyenangkan orang-orangnya yang di dalam dalam program ini gitu ya. Jadi tapi memang kesulitannya itu adalah waktu kayak gitu. Kita selalu kesulitan di waktu dan kesulitan di waktu, dan mungkin karena terlalu banyak pertemuan kita juga bingung kayak gitu. Akhirnya kayak mungkin Mbak Zia juga ada di dalam grup, kan akhirnya Mbak Zia memberikan ide kita mau bahas apa kayak gitu. Karena dari mentinya juga kita bingung juga sih Kak mau bahas apa, tapi mereka ada yang kayak personal chat sama aku untuk personal kepengen nanya sesuatu yang bersifat personal, mereka chat ke aku tidak menjadi masalah, aku bilang kayak gitu. Akhirnya mereka ada yang personal, tapi kalau misalnya di dalam grup mereka bingung mau bahas apa karena udah habis waktunya di ketika personal itu gitu sih. Tapi cukup menarik kalau misalnya untuk anak-anak yang memang membutuhkan mentoring ini tuh sangat menarik menurut aku kayak gitu sih. Oke, terima kasih Mbak Krista dari Airpa sudah memberikan kesan pesannya ya Mbak ya. Semoga tidak kapok ya Mbak jika memang kita minta untuk mentoring kembali gitu. Enggak, aman. Dengan Binus semuanya aman. Oke, terima kasih Mbak Krista. Oke, selanjutnya mungkin saya pengen dengar kesan pesannya dari Ibu Agnes dari ID Star Group. Mungkin boleh Bu bercerita bagaimana prosesnya dari September sampai Desember, karena kan dengan mahasiswa yang berbeda ya pastinya. Nah itu bagaimana sih? Ada kendala apa? Cerita seru apa? Itu boleh diceritakan Ibu Agnes?
Oke. Mungkin kalau selama prosesnya itu yang menarik itu dari awalnya mereka masing-masing masih belum tahu gitu, belum paham nanti abis ini mau ngapain, mau kemana gitu. Jadi saya juga mengikuti prosesnya sama Bu Arifa sebagai coachnya. Saya mengikuti prosesnya dari awal mereka yang masih nggak tahu mau kemana sampai pada akhirnya di sesi terakhir mereka udah cukup mantap. Oke, ini yang akan saya lakukan gitu. Itu sebuah proses yang cukup menarik untuk diikuti gitu ya, untuk mahasiswa-mahasiswanya dan juga itu sih Bu kesannya Bu. Ya. Oke, terima kasih Bu Agnes dari ID Star Group. Oke, selanjutnya saya boleh ngobrol santai aja dengan Ibu Resiska. Halo Ibu. Selamat sore Bu, boleh bercerita Bu kesan pesannya selama karir mentoring ini? Iya. Makasih Bu Bikar. Terima kasih Binus ya sudah memberikan kesempatan lagi kepada Asuransi Sinarmas ya Bu Bikar ya. Ini sebetulnya untuk mahasiswa suatu kesempatan yang luar biasa karena mereka jadi tahu arah hidupnya, tahu juga tujuan hidupnya, bahkan yang tadinya meraba-raba jadi betul-betul punya insight dan inspirasi. Tadi ada Mbak Desi yang sebetulnya variannya juga macam-macam nih yang saya dapat ya. Ada mahasiswa yang udah pengalaman kerja, jadi section head, tapi dia karirnya mungkin mentok, apalagi yang harus dilakukan. Terus ada juga yang udah 3 tahun nggak dapat kerja dari lulus gitu ya. Akhirnya punya inspirasi lagi ngelanjutin ke Australia. Ada juga yang memang di tahap akhir bahkan sudah ada yang kerja. Itu ada beberapa lah yang memang dia merasa mantep di karirnya. Jadi menurut saya Binus sangat concern ya terhadap masa depan, tidak cuma sebagai universitas aja, tapi juga concern memberikan perhatian menurut saya ya, apalagi yang kami bahas itu kita kupas satu-satu seperti bawang ya, dari lapisan yang paling ini sampai semua, dari mulai rekrutmen sampai sisi-sisi human capital ya, rekrutmen, ada talent management, ada training, performance management, sampai macam-macam lah, sampai soal resignation dan lain sebagainya. Jadi insightful banget, good job untuk Binus. Keren banget, anak-anak yang tadinya nggak tahu arahnya jadi tahu mereka maunya apa gitu untuk masa depan mereka. Oke, itu aja Binus, terima kasih. Terima kasih Bu Resiska. Oke, mungkin selanjutnya saya boleh ngobrol dengan Ibu Regina. Halo Ibu Regina. Hadir. Oke Bu, boleh cerita Ibu perjalanannya dari September sampai Desember ini Bu? Bener ya, yang paling susah itu sebenarnya ngatur waktu. Sekalinya kita bisa, anak-anaknya nggak bisa. Begitupun sebaliknya. Cuma memang tiap pribadi unik dan beda. Ada yang ngikutin kegiatan ini dengan serius dan excited. Ada yang mungkin dia sendiri nggak ngerti tujuannya, maksudnya dia ikut-ikut aja gitu. Tapi dia sendiri nggak punya goals. Nanti outputnya akan apa kalau pada saat dia ikut. So far sih Binus cukup memberikan wadah bagi para mahasiswanya, care banget sama mahasiswanya. Ya program ini harapannya terus dapat berjalan. Cuma mungkin komitmen mahasiswanya gimana bisa, ya nggak, itu kan udah pada lulus juga ya. Agak susah kalau misalnya kayak masih mahasiswa, biasanya kan diikatnya, kalau nggak ini nanti ininya nggak keluar ya gitu kan. Kalau udah lulus kan udah nggak ada apa-apa lagi kan. Mungkin akan harus dicari satu cara supaya enak gitu. Karena kan kalau misalnya kita lagi program mentoring terus yang datang satu orang, atau kayak kesian kadang ngeliatin Mbak Zia ya, kayak suka ngejar-ngejar, tunggu sini telepon dulu gitu. Paling itu sih. Tapi seru kok, kita jadi tahu oh kondisinya tuh sekarang mereka begitu gitu. Dan pandangan mereka terhadap dunia kerja tuh seperti apa. Gitu sih, keren sih Binus. Thank you ya. Oke, terima kasih ya Mbak Regina. Oke, selanjutnya kita boleh ngobrol santai dengan Bapak Stefanus. Halo Bapak. Boleh kita ngobrol santai Halo. Pak, cerita? Ya, halo Mbak. Ya. Oke, boleh.
Oke, first of all terima kasih banget untuk Binus untuk kesempatannya bisa menjadi salah satu mentor gitu ya. Nah mungkin kalau pengalaman saya dengan Mbak Karina yang sebelumnya kurang lebih sedikit mirip gitu ya. Jadi memang istilahnya saya melihat bahwa program yang Binus keluarkan ini adalah kayak golden moment sih buat anak-anak tersebut yang ikut, karena seperti yang kita tahu kalau misalnya mereka ikutnya bukan sama Binus gitu ya, ikutnya sama community lain atau istilahnya training provider yang lain, itu mereka bisa diminta maksudnya ada fee-nya lah, bayarannya jutaan gitu kan ya untuk ikutin mentoring program seperti ini. Sedangkan kalau di Binus ini adalah free gitu. Nah cuman memang beberapa students ada yang terkendala itu dengan masalah komitmen. Itu sih yang menurutku bisa menjadi input bagaimana Binus membuat guideline untuk students-nya itu bisa mengikuti komitmen, karena mereka benar-benar harus aware Binus sudah ngasih golden opportunity, mereka bisa ikut program ini dengan gratis gitu ya, yang while di luar sana itu bayar lumayan mahal, jadi istilahnya cuma diminta komitmennya itu bagaimana. Seperti itu aku melihatnya. Cuman memang istilahnya untuk students yang bisa komitmen, pengalamannya sendiri adalah baik, karena istilahnya happy juga melihat mereka dari yang sebelumnya itu misalnya masih kurang knowledge belum bisa sampai akhirnya mereka melakukan improvement. Itu kepuasan tersendiri sih untuk mentor kalau dari saya melihatnya seperti itu. Terus kemarin juga sempat diskusi juga ya dengan Mbak Zia, karena Mbak Zia yang sangat hands on di lapangan untuk nanganin ini. Thank you juga buat Mbak Zia. Jadi sempat sharing juga ke Mbak Zia, apakah memungkinkan jika Binus ini istilahnya tetap membuat acara ini tuh gratis gitu ya untuk para studentsnya atau alumninya. Cuman memang bagaimana sih cara untuk mengikat gitu ya, untuk istilahnya mereka memiliki komitmen lebih gitu. Saya sempat ajukan suggestions bahwa apakah memungkinkan mereka melakukan deposito gitu di awal. Jadi istilahnya mereka melakukan deposito ya sekitar mungkin beberapa ratus ribu, yang dimana setelah mereka berkomitmen dengan minimum mereka bisa ikut berapa sesi lah, misalnya nggak harus full semua sesi, cuman ada minimumnya, karena tujuannya untuk ya komitmen dan respect each other juga, yang sudah sama-sama meluangkan waktu lah seperti itu. Setelah program itu uangnya dikembalikan. Jadi memang istilahnya tetap programnya ini free, tetapi mereka bisa ini ya berkomitmen lebih. Itu sih salah satu yang mungkin saya ajukan sehingga pihak Binus juga bisa mempertimbangkan dan mendiskusikan lebih lanjut, karena menurut saya program ini sangat bagus, tapi bagaimana membuat program ini tidak hanya bagus tapi juga bisa efisien dan efektif gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Stefanus. Oke, mungkin yang selanjutnya saya boleh ngobrol dengan siapa ya? Oke, Ibu Monica, mungkin boleh saya ngobrol dengan Ibu Monica untuk pengalamannya karir mentoring ini, Bu. Halo, Ibu Monica. Ya, Bu. Iya. Oke. Ya, terima kasih kesempatannya untuk Binus untuk bisa saya juga sebagai coach belajar ya, karena ya seperti tadi setiap coach juga punya pengalaman unik, dan ini juga saya belajar untuk bagaimana sih kita bisa membuat teman-teman itu menemukan potensialnya. Memang saya lihat teman-teman ini tidak hanya dalam profesional tapi juga tertarik untuk menggali dirinya ya, karena di dunia di proses rekrutmen sendiri pastinya juga ditanyain apa yang menjadi minat mereka. Nah, ketika mereka tidak firm atau tidak confidence dengan apa yang mereka inginkan, itu juga mungkin terasa bagi recruiter yang menanyakan, menginterview mereka seperti itu ya. Jadi ini baik sih untuk tetap dilanjutkan, dan memang mungkin catatannya lebih digali lagi teman-teman yang memang mau ikut kegiatan coach ini seperti apa, karena memang sejauh ini selama saya coach saya selalu memberikan PR seperti itu. Jadi hanya memang teman-teman yang mau mengerjakan PR dan men-sharingkannya itu yang bertahan ya, kalau tidak ya gugur seperti itu. Dan memang sebelumnya itu saya uji coba dengan
melakukan setengah individual coaching dan setengah lagi group coaching. Kalau di situ tingkat partisipasinya tinggi karena mungkin ada individualnya seperti itu. Tapi kalau sekarang saya coba testing dengan grup aja gitu ya. Jadi mereka harus mau tidak mau menceritakan pengalaman pribadi. Saya nggak tahu apakah ini juga salah satu faktor yang membuat mereka mungkin malu juga ya kalau menceritakan hal-hal yang menurut tahu personal seperti itu. Ya, jadi makanya saya juga nggak tahu siapa yang terbaik ya. Tapi mungkin kalau memang niat harusnya sih sampai akhir juga diniatin gitu untuk menyelesaikan semuanya. Ya sukses buat tim career mentoring yang sudah sukses menyelenggarakan ini. Gak cuma hanya pertama kali ya, sudah berkali-kali berkelanjutan. Oke, terima kasih Bu Monica. Oke, untuk selanjutnya saya boleh ngobrol dengan Ibu Lia dari Anabati. Ibu Lia, halo, selamat sore. Halo, sore. Iya, Ibu. Boleh bercerita, Bu, Oke, pesannya boleh. bagaimana, Ibu? Oke, thank you Mbak Wahyu. Thank you juga ke Bina udah dikasih kesempatan juga untuk kerja sama program coaching ini gitu ya. Mungkin kita yang kedua sih ini, jadi tahun lalu sudah pernah ikut gitu di sini ya kurang lebih sama sih seru-seru gitu ya sama anak-anaknya semua kayak excited untuk mengikuti program atau ya apa ya acara kita adakan ini gitu ya. Terus cuma mungkin sama dengan Mbak Regina sama Mbak Monica tadi ya kita kadang karena yang ikut juga udah ada yang kerja gitu ya. Jadi mereka kayak waktunya sulit untuk membagi. Jadi ada yang mereka nggak ikut. Padahal kita sesi-sesinya itu berkelanjutan gitu. Jadi sayang banget ketika mereka nggak ikut mungkin sesi kedua, di mana sesi ketiga mungkin nyambung juga dengan sesi sebelumnya gitu. Jadi ke-skip gitu. Itu sayang banget. Jadi pengennya sih kalau memang akan diadakan lagi bisa lebih dipilih lagi gitu ya untuk yang ikut yang memang komit bisa full gitu ikutnya. Misalnya ngerjain PR ya bisa dikerjain juga semua, jangan ngerjain pas sesi juga gitu karena ada beberapa yang melakukan itu jadi agak ya agak lama gitu jadi sesinya karena menunggu ngerjain PR-nya itu gitu sih. Cuma so far ada yang memang oke banget gitu ya. Jadi kita puas juga dengan anak-anak yang ikut ini. Jadi sukses selalu sih ya untuk program karir ini. Thank you. Terima kasih, Bu Lia. Dan di sini juga ada timnya, ada Ibu Mutiara ya dari Anabat. Juga biasanya coachingnya juga dengan Ibu Mutiara. Halo, selamat sore Ibu. Terima kasih ya Bu Mutiara sudah meluangkan Ayo. waktunya. Terima kasih juga untuk Binus kesempatannya. Iya, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya saya boleh ya, Bu Ika, apakah bisa ngobrol Bu untuk memberikan pesan dan kesan selama beberapa bulan coaching ini, Bu? Bisa Mbak Ayu. Silakan. Kesan dan pesan ya. Yang pertama saya bilang yang sesi kedua ini jauh lebih baik, jauh lebih terstruktur dibandingkan sesi coaching yang pertama. Karena kita sebagai mentor juga sudah diberikan guidelines ya kira-kira apa yang mau kita briefingkan kepada anak-anak. Dan di sesi yang kedua ini saya cukup puas dan happy karena dari peserta mentoring saya itu sudah berhasil mendapatkan pekerjaan. Entah memang waktunya yang bersamaan dengan proses coaching, ataukah memang sudah saatnya mereka bekerja, saya nggak tahu. Tapi setidaknya kita memberikan arahan dari dunia industri, apa yang diekspektasi, diharapkan, dan obstacle apa saja yang teman-teman hadapi di dunia kerja pada saat interview, itu kita bahas bareng-bareng. Mudah-mudahan karena coaching sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan sesuai yang mereka inginkan. Gitu Mbak Ayu. Kendalanya sama mungkin dengan mentor-mentor yang lain adalah waktu ya. Makanya saya nggak pernah bisa tuh jadi sekretaris, bisa pecah kepala. Nyocokin waktu orang kayaknya susah banget. Gitu. Oke. Terima kasih Mungkin Bu segitu, Ika. sekian Mbak Ayu dari saya. Ya, terima kasih ya Thank Bu Ika you. ya. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Bapak Ibu, sebelum kita di akhir acara, bolehkah kami foto bersama terlebih dahulu ya Ibu ya? Boleh untuk menyalakan kameranya dan tim dari Binus Karir boleh dibantu untuk screenshot.
Oke, kita masih menunggu Ibu Regina, Ibu Resiska. Boleh open kamera sebentar, Ibu? Kita boleh foto bersama terlebih dahulu. Oke, di sini juga, oh ternyata tadi ada Ibu Vira, ternyata tadi sempat keluar. Ibu Vira, boleh kita foto bersama dulu, Ibu Vira, dari Bank BRI. Oke, boleh dibantu screenshot ya teman-teman, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, boleh gaya bebas Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Oke, mungkin sebelumnya tadi sebenarnya saya pengen memanggil Mbak Vira nih Bapak Ibu, boleh? Mbak Vira boleh ya open kamera sebentar. Kesan pesannya bagaimana nih Mbak Vira selama karir mentoring dari September sampai Desember ini Mbak Vira? Boleh diceritakan Mbak? Halo Mbak Vira. Oke, mungkin Mbak Viranya sedang ada kerjaan mungkin. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kegiatan ini sudah selesai dan terlaksana dengan baik. Meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi. Terlepas dari itu semua Bapak Ibu, bahwa hal ini menjadi proses pembelajaran untuk kebaikan di kemudian hari bagi kami selaku panitia. Semoga masukan, dukungan, serta partisipasi Bapak Ibu para pelaku dunia industri menjadi kegiatan terus join untuk support terus ya untuk karir mentoring selanjutnya nih Bapak Ibu pastinya. Saya Ayu mewakili seluruh tim Binus Karir memohon maaf jika dalam membawakan acara pada sore ini ada kekeliruan ataupun kurangnya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya serta sampai jumpa. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih, Bapak Ibu Ratna. Si Prof. Terima Terima kasih Ibu Ratna, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Selamat Ibu. sore. Oke, gue udah put waiting room. Terima kasih Bu Ratna. Semua tinggal tim dari Binus Karir Bu dan Bagus di sini. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Zia buat semua kerja keras dan bantuannya di karir mentoring. Ya, Bu. Mau di stop.